Firman hari ini adalah Kejadian pasal 30, ayat 25-34. Mari kita baca bersama. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam, dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Amin." Hari ini kita akan berbagi firman dengan judul Menentukan Upah. Yakub telah hidup selama bertahun-tahun di rumah Laban sambil ditipu. Untuk menikahi Rahel, ia bekerja selama 7 tahun. Tetapi Laban memberikan Leah terlebih dahulu dan menuntut 7 tahun lagi. Akhirnya, ia bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi ia tidak pergi dan terus melayani Laban serta merawat kawanan dombanya. Selama itu, ia membangun sebuah keluarga dan anak-anaknya pun bertambah banyak. Di tengah-tengah itu Yusuf lahir dan Yakub pun memutuskan, sekarang saatnya untuk kembali. Mengapa demikian? Apakah hanya karena ia lelah? Bukan. Yakub tidak melupakan perjanjian yang diberikan Tuhan, janji tentang tanah dan keturunan. Kelahiran Yusuf pasti terasa seperti sebuah tanda bahwa perjanjian itu sedang menjadi kenyataan. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk melangkah menuju kampung halamannya, tanah perjanjian. Namun, dunia tidak melepaskannya dengan mudah. Laban tahu bahwa berkat Tuhan datang kepadanya melalui Yakub, dan ia mencoba menahan Yakub dengan kata-kata yang tampaknya mengakui, "Tentukanlah upahmu, aku akan memberikannya." Akan tetapi, Yakub tidak terbujuk. Ia berkata seperti ini, "Bilakah masanya aku akan membangun rumah tanggaku sendiri?" Saat ini, ia sedang memandang keluarga yang akan Tuhan bangun, bukan upah di depan mata. Ini bukan sekadar kemandirian, melainkan sebuah pernyataan iman bahwa ia akan melangkah maju mengikuti janji Tuhan. Dan ia mengusulkan sebuah syarat. Ternak yang belang dan berbintik-bintik, ternak yang pada saat itu dianggap lebih rendah dan langka, ia minta sebagai bagiannya. Ini adalah syarat yang secara genetik tidak menguntungkan dan secara jumlah sedikit. Laban dengan senang hati setuju. Itu tentu saja bisa kuberikan. Namun, Yakub tidak menghitung-hitung. Ia percaya kepada Tuhan. Meskipun syaratnya tampak merugikan, ia percaya bahwa jika Tuhan campur tangan, ia dapat membuatnya berkembang biak sebanyak apapun. Yakub tidak lagi menipu, tidak juga mengambil dengan paksa. Ia bekerja dengan jujur dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Inilah perubahan Yakub dan kemandiriannya di hadapan Tuhan. Hari ini, kita juga menghadapi saat-saat seperti ini. Di hadapan syarat dan godaan dunia, apakah kita bersandar pada Tuhan, ataukah kita menghitung-hitung? Yang lebih penting dari hasil adalah kepada siapa kita bersandar dalam proses tersebut. Tuhan pada akhirnya memberkati Yakub. Itu bukanlah hasil dari syarat-syarat, melainkan pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan melalui iman. Saya berharap hari ini menjadi hari di mana kita tidak mencari bagian kita di dunia, melainkan menyerahkannya ke tangan Tuhan dan hidup dengan kejujuran dan iman.